Hai guys, hari ini kita lagi order di mana? Di Madura. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita. Kalian kesini mau ngapain? Main, mau makan, mau main apa di sini? Peti madu. Kalau sebentar, kalau di sini ada madu berarti ada lebah. Ada yang pernah disingkat sama lebah? 1, 2, 3, banyak ya. Kenapa dulu kalian kok disingkat sama lebah? Masih takut? Nah, karena kalian takut ya. Ini perhatikan dulu sebelum nanti ada banyak petugas yang membawa lebah ke tempat duduknya kalian. Udah, gak usah pindah-pindah tempat duduk dulu ya. Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Nanti saya kasih saran, saya kasih aturan biar tidak disengat sama lebah. Disengat sama lebah sakit apa enggak? Sakit. Pengen disengat apa enggak? Nah, ya kalau enggak pengen disengat sama lebah, perhatikan yang saya sampaikan ya. Yang pertama, tidak boleh bergerak cepat. Ya. Kalau kalian bergerak cepat, lebahnya pasti tahu. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena matanya lebah ini beda sama matanya manusia. Kalau matanya manusia ini satu mata, satu lensa. Jadi kalau lebahnya tahu, tapi kalau kita geraknya pelan-pelan pasti tidak tahu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada lebah yang sedang mendekat ke tubuhnya kalian, harus diapain? Diam saja, pinter ya. Oh, pernah camping? Terus? Ya, jadi kalau nanti ada lebah yang sedang menempel, sedang mendekat ke bagian tubuhnya kalian, tidak boleh disingkirkan ya. Kalau cara menyingkirkannya salah, kalian pasti kena sengat, pintar ya. Dan terus yang ketiga, kalau nanti ada lebah yang sedang menempel dan dia nggak pergi-pergi, apa yang harus kalian lakukan? Diam. Kalau dia nempelnya 1 jam, apa yang harus kalian lakukan? Sama mas petugasnya ya. Sama yang sudah. Pasti nanti ditolongin ya. Karena kalau ada lebah yang sedang menempel, cara menyingkirkannya tidak asal-asalan ya. Jadi kalau kita mau menyingkirkan lebah yang sedang menempel di bagian tubuhnya kita, cukup pakai 1 jari. Selama dia nempelnya di dekatnya mata, ya udah siapin 1 jari, kalian geser pelan-pelan. Oh, tangannya sudah menempel di bagian tubuhnya si lebah, tidak usah langsung diginikan. Tetap diam dulu sampai lebahnya merambat ke tangannya kita, ke jarinya kita ya. Kalau sudah merambat, lebarkan ke atas, dia nanti akan pergi. Tapi kalau masih takut, minta tolong. Dan kalau kalian mau melempar ke atas, juga tidak terlalu kencang, tidak apa-apa ya. Diginikan aja, dia nanti akan pulang. Tidak boleh dilempar ke temannya. Nah, temannya nanti kena sendiri. Dan yang terakhir, kalian kalau kesini tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai baju yang baunya harum. Kenapa? Siapa yang wangi? Atau sudah bau keringat semua? Ya. Nah, kalau sudah mati, apa yang harus dilakukan? Diam saja, tidak apa-apa ya. Tapi kalau kalian aktif, kalian sudah baunya harum, kalian iseng sama pasti dikeroyok sama lebah, nggak boleh ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum disengat sama lebah? Tanya. Kenapa? Ya, takut nggak apa-apa, diam aja. Kalau nanti kalian pengen lihat ratunya lebah juga bisa ya. Cuma duduk diam saja, lebahnya nggak mungkin dengan kalian ya. Ya, nggak mau, nggak apa-apa.
yang nggak pengen nyoba juga nggak apa-apa. Kalian di sini tuh bukan hanya belajar memegang lebah, tapi nanti akan ada yang pengen madu. Oh, pengen madu banyak ya. Nanti pasti kebagian madu juga ya. Kalian perhatikan dulu sebelum kita makan madunya, kita kasih tahu beberapa lebah-lebah yang kita pelihara di sini. Apakah ada lebah besar? Ada ya. Lebah besar yang kita pelihara di sini. Yang tidak punya sengat yang mana? Yang paling bawah, yang kiri kanan. Yang ada sengatnya itu yang nomor 1 sama yang tengah, namanya nomor 2 ya. Dari 3 jenis lebah ini semuanya punya keluarga. Keluarganya lebah yang pertama siapa? Namanya ratu lebah. Terus yang lebahnya buahnya itu namanya lebah apa? Lebah pekerja ya. Yang tadi yang pertama kalian sebutkan itu ratunya. Ratunya ada berapa ekor? Ada 1 ya, karena ratu ini adalah pimpinan. Tidak mungkin pimpinan itu ada lebih dari 1 ya, pasti cuma 1 ekor aja. Ini ya, ini adalah macam-macam keluarganya lebah. Pengen tahu mana ratunya kan? Kalau ini kan cuma gambarnya toh. Ya. Tuh yang paling atas itu ratunya cuma 1. Ya bentar lagi ada mas petugasnya yang membawa ratunya ke tempat duduknya kalian ya. Wah motornya apa? Ratunya kita pada ya, karena ratunya ini dia hanya bertelur saja. Pindah-pindah tempat duduk ya. Itu cuma dilihat saja. Itu kira-kira ratu lebahnya yang mana, nggak boleh pindah-pindah tempat duduk ya. Harus diam saja. Diam saja. Lebahnya nggak ngapa-ngapain. Lebahnya cuma kalian lihat saja ya. Diam saja, nggak usah pindah-pindah tempat duduk. Kalau ratunya mati gimana? Diganti ya. Nanti saya kasih tahu cara gantinya ratu itu bagaimana. Ini dia nggak boleh bergerak cepat, nggak boleh iseng mengganggu temannya, nggak boleh godain temannya ya. Oh iya betul. Iya betul. Loh, kok sini sama? Udah diem aja. Kalau takut nggak usah bergerak-gerak ya. Ayo duduk. Ya. Itu yang dibawa sama petugasnya, itu yang ditunjuk itu adalah ratunya. Itu bisa kalian lihat ratunya seperti apa. Ya. Itu adalah ratunya lebah. Ayo berhenti lagi. Kira-kira tadi yang paling banyak itu lebah apa namanya? Yang jumlahnya banyak tadi lebah apa? Lebah bekerja ya, itu yang nomor 2. Jadi yang paling sibuk adalah lebah bekerja. Sama kalau lebah pejantan hanya membuahi ratunya saja, menjadi suaminya ratu ya. Ini lebah. Iya, pejantan cuma makan gula. Dalamnya situ ada apa? Ada sini lagi ya. Ada mana? Saya tanya, ratunya itu tugasnya ngapain? Bertelur ya. Jadi ratu lebah ini tugasnya hanya bertelur saja. Dia tidak bisa mencari madu. Yang bisa mencari madu adalah ya lebah bekerja. Lebah ratu ini jenis kelaminnya apa? Cewek. Kalau lebah pejantan cowok. Kalau lebah bekerja cowok cewek. Lebah bekerja ini jenis kelaminnya apa? Perempuan ya. Jadi yang bekerja itu bukan yang laki-laki, tapi yang perempuan. Madu yang kalian sebut tadi di bagian paling atas. Sarangnya ini kalau kita mau ngambil madu, kalau ini seumpama kalian peras sarangnya, anaknya ini mati apa enggak? Mati ya. Jadi nanti saya ajari cara ngambil madunya di sini tanpa merusak sarangnya, tanpa mematikan anak-anaknya ratu ya. Masak sari.
Pernah dengar yang namanya nektar? Nah ya, jadi nektar ini adalah cairan yang keluar dari bunga ya. Dan nektar ini sama lebahnya dia isep. Setelah diisep, dia campur dengan air liurnya. Ini perhatikan ya, perhatikan dulu caranya lebah mengolah nektar. Nah kalau sudah nektar, madunya akan disimpan di dalam mana? Di dalam sarang ya. Dan madu sama air liurnya lebah. Canon. Ya, jadi madu ini sangat bagus untuk kesehatan kalian. Tanpa air liurnya lebah, nektar ini tidak ada khasiatnya, tidak bagus. Ya. Nah, itu ya, dia ngambil dari pucuk-pucuknya benang sari. Ya. Itu paling ujung. Ya. Kenapa kok pelan? Kalau ada yang kecepit, ya ingat tubuhnya orang itu. Ya, lebahnya mati tapi orangnya kena sengat juga. Ada yang mau seperti itu? Dia sebelum mengambil propolis dari tanaman itu, dia cicipi dulu dan dia tancepin antena yang ada di kepalanya. Nanti kalau di sarangnya bentuknya seperti apa? Nah ini ya, yang hitam-hitam kayak aspal ini adalah propolisnya. Sini ini banyak propolisnya. Ini adalah obatnya si lebah. Ada yang pahit juga, ya. Yang pahit bukan? Nah, kalau yang pahit ini biasanya lebahnya menghisap nektarnya tanaman singkong. Nah, itu pahit. Nah, alat yang pertama, dulu kasihnya belakang nggak kelihatan ya. Alat yang pertama namanya mesin ekstraktor madu atau separator madu. Alat ini untuk mengeluarkan dari sarangnya, tapi nggak sampai rusak sarangnya ya. Jadi alat ini yang paling penting biar kalian makan madu tanpa kecampur sama anak-anaknya ya. Biar anaknya nggak sampai mati gitu. Yang kedua, kayak topi kalian ya, pelindung kepala ya. Ini masker untuk melindungi yang panen madu biar tidak sampai disengat sama lebah. Tadi lebahnya tidak ikut masuk sini, bersihkannya pakai sikat. Kira-kira ini terbuat dari bulunya apa sikatnya? Bulunya siapa? Bulunya siapa? Kambing. Ada lagi yang punya jawabannya? Kambing. Sapi. Ada lagi? Ini pakai bulunya kuda. Bukan pakai manusia. Nah, yang terakhir untuk menakut-nakuti yang kelas 3 yang biasanya saya berikan, kita pakai asap. Asapnya ini kita masukkan dalam alat ini. Alat ini namanya smoker. Smoke ya, pengasap. Depan nggak boleh berdiri. Nah, yang paling belakang boleh berdiri paling belakang ya. Setelah itu diasapin. Nah, ya setelah diasapin, tutup yang kedua nanti sama kakaknya dibuka. Nah, setelah dibuka, dipilih-pilih sarang mana sih yang sudah mulai terisi sama madu. Nah, yang belakang kalau nggak kelihatan berdiri aja. Nah, nanti tinggal diangkat sarangnya dan dipilih-pilih sarang yang sudah mulai terisi sama madu. Ya. Nah, kalau nanti sudah dapat, sarangnya akan dirontokkan. Kamu yang imut. Ya, dirontokkan itu aja dan disikat. Nah, seperti itu cara ngambil madunya. Iya, nanti sikat. Nah, ini contohnya sarang yang sudah mulai terisi sama madu. Ya.
Itu yang kelihatan bening-bening mengkilat itu ya. Nah itu madunya. Nah yang coklat ada tutupnya, yaitu itu yang mau lahir ya. Ini kalau diperes nggak rusak ya, jadi harus diputar pakai alat ini. Nah ini nanti cara ngeluarinnya gimana? Ya tinggal dimasukkan ke alat ini aja. Ada yang mau ikut? Sini maju. Ayo sini kita lihat. Ayo sini. Sudah satu orang saja. Tasnya taruh, tasnya taruh. Sudah, yang lain nanti kebagian semua. Pegang, tidak ada lepasnya. Nah, pegang dua tangan sini masukin sini. Nah, masuk. Terus tok. Kayak kalender. Sudah, tinggal diputar aja. Putar. Terserah ya. Kayak orang naik sepeda. Nah, itu terus kurang kenceng. Terus lagi. Terus kurang kenceng. Nah, terus lagi. Terus ya. Nah, tinggal diputar gini aja, madunya sudah keluar ya. Ya, terus. Nah, stop. Berhenti. Nah, setelah diputarnya gitu aja. Nah, tinggal satu sisi. Tunggu sih tapi berhenti ya. Mau lihat tak? Tapi tunggu. Nah, terus. Nah, stop. Dan Tuh, kalau balik sudah kosong ya. Anaknya masih hidup, hanya madunya saja yang keluar. Loh, yang kayak embun ini kamu coba. lihat. Aku ya. Antri sih. Ya. Gimana? Manis. Kalau kalian nyoba lilin ya, lilinnya ini dia dapat dari keringatnya dia. Jadi kalau mengeluarkan keringat, dia pakai gumpalan-gumpalan lilin yang ada di bawah perutnya. Ya, nanti teman-teman yang ngambil ya. Beda sama keringatnya kalian. Nah, setelah dibuat sarang lebah seperti ini, lubang-lubangnya. Ini contohnya sarang yang dibuat alami sama lebahnya ya. Tapi ini gampang rapuh karena lebahnya sudah pergi ya. Nah ini limbah sarangnya ini didaur ulang lagi. Caranya gimana? Ini tinggal dikumpulin buahnya ya sampai seperti ini. Nanti kalau sudah banyak seperti ini, tinggal dipanasin saja, akan mencair seperti minyak yang ada di wajan seperti ini ya. Ya tinggal dipanasin seperti itu aja, nggak pakai apa-apa. Diminum, nggak panas. Sarangnya bisa dimakan juga apa tidak? Tidak. Tapi kalau kalian pas makan madu, ketengan sedikit ada sarangnya, nggak jadi masalah. Ya. Apa? Makan sarang lebah. Itu yang dimakan adalah sarang yang sudah mulai terisi sama madu. Itu dimakan di sini juga jual juga. Karena kalau mau makan cuma 10.000 aja. Punya kayak makan brownies nggak pernah makan. Kalau 5.000 dapat separuh. Ya, itu perhatikan ya. Ya. Perhatikan ini dan nanti bisa. Ya. Nah setelah diolesin ke lilinnya sudah mencair tadi, tinggal dimasukkan ke dalam air lagi ya. Seperti itu. Nah setelah dimasukkan ke dalam air, lilinnya tinggal dikupas. Nah itu ya, jadi ya, tinggal seperti itu aja. Sudah jadi lembaran lilin yang baru. Nah setelah itu tinggal dimasukkan ke mesin presnya. Nah diputar seperti ini. Jadi lembaran lilin
yang ada bentuk segi 6-nya. Ini masih ukurannya saja. Nah, tembok-temboknya, lubang-lubangnya itu urusannya lubangnya sendiri ya. Kita hanya membantu matrasnya doang atau fondasinya. Dan ini contohnya sarang yang sudah mulai dibangun sama lebah. Di sini ada yang pernah membatik. Dalamnya ini kalian kasih ini semen, ya. Semen diaduk pakai air, dimasukkan sini. Oh, semennya sudah mengering. Mungkin besok atau lusa sudah kering, jadinya kalian kupas. Ya tahu sampai kita. Ada yang mau makan madu sama sarangnya tadi? Ya, kalau mau nanti aja sama petugasnya di situ. Dulu. Ya. Ayat 68 sampai 69. Apa kata Allah? Kata Allah apa bunyinya? Wa auhayna, terus rabbuka ilan nahal. Nah, dan seterusnya. Ternyata Allah itu mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah supaya kita manusia itu disuruh apa? Perhatikan lebahnya. Ternyata Allah itu mengilhamkan khusus lebah itu. Kenapa? Ternyata lebah itu teman-teman punya kemampuan membuat sarang. Nah, seperti yang tadi saya kasih contoh. Ini bisa diambil. Sarang ini dibuat sama lebahnya. Kalau sarang yang tadi itu dibuat oleh manusia. Paham ya? Nah, kata Allah di dalam surat itu, lebah itu membuat sarangnya itu di 3 tempat. Yang pertama di bukit. Teman-teman kalau ke hutan itu pasti menemukan ada sarangnya lebah. Apa? Tempat yang dibikin oleh manusia. Contohnya seperti yang tadi itu, tempatnya itu. Jadi termasuk rumah. Termasuk mana? Rumah. Rumah itu teman-teman pasti kalau enggak di pojok rumah sudut, ya, di sudut, di ruang tamu atau di dapur, di kamar, di taman, di teras rumah pasti ada namanya sarang. Nah, ternyata bentuk sarangnya lebah itu tadi sudah disinggung sama kakaknya itu apa? Segi 6 beraturan. Coba lihat di gambarnya. Lihat di gambar. Ternyata sarangnya madu itu teman-teman, bangunan yang dibangun oleh namanya sarang tadi itu ternyata lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Memori 69. Kata Allah, setelah Allah membicarakan lebah, kemudian dia punya kemampuan membangun sarang. Ada 3 tempat. Kemudian kata Allah, ambillah sarang tadi yang ada di sini. Terus kata Allah, boleh untuk dimakan atau diminum atau keperluan lainnya. Itu berarti sarang yang atau makanan yang dihasilkan lebah itu namanya madu. Nah, di 68 Allah berbicara khusus tentang kemampuan lebah. Di ayat 69 Allah berbicara tentang makanan lebah dan hasil dari lebah. Makanan lebah apa saja? Tadi sudah dijelaskan.
Yang tersebar